Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Ria Resti Mayasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Musirawas Utara. Kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan penerapan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu mewujudkan murid yang cerdas, ceria, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat pernyataan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat adalah yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, yang kedua mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi, dan yang ketiga mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostiknya. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Dan yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Tahap berikutnya yaitu gali mimpi. Rumusan pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dan rumusan tindakannya adalah pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari referensi mengenai dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten
tentang hal tersebut. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Rumusan pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat terus dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya, pertama membuat perangkat pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian yang tepat, kemudian mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat dan sesuai dengan mata pelajaran dan karakteristik murid. Yang ketiga, membentuk tim teaching dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Dan kapan rencana pelaksanaan tersebut akan dilakukan? Tindakan atau penyelidikannya, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat.